Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah 21 April 1879. Banyak yang bilang ia sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini karena seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Ia berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara. Dan saudara, sampai usia 12 tahun Kartini bersekolah dan belajar bahasa Belanda. Namun setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Di rumah, ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Dan oleh orang tuanya, Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang. Kartini meninggal pada usia 25 tahun hanya selang 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya. Dan tepat 17 September 1904 dan dimakamkan di Rembang, Jawa Tengah. Ketika kita menyebut nama Raden Ajeng Kartini, yang terlintas adalah sosok perempuan muda yang berani melawan keterbatasan zaman. Beliau tidak hanya memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai leluhur yang hari ini selaras dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Nilai berorientasi pada pelayanan tampak jelas pada cita-cita Kartini, yang ingin kaumnya, khususnya perempuan, memiliki kesempatan untuk belajar. Ia menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk melayani sesama dan membangun bangsa. Semangat ini mengajarkan kita bahwa pelayanan terbaik lahir dari kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Nilai akuntabel terwujud melalui keteguhan Kartini memegang prinsip. Ia konsisten dengan perjuangannya meski menghadapi tekanan budaya dan tradisi. Ketulusan dan integritasnya menjadikan perjuangannya tetap dikenang hingga masa kini. Kompeten juga tercermin dalam keinginannya memperluas wawasan melalui membaca, menulis surat, dan berdialog dengan tokoh-tokoh dunia. Kartini sadar, kompetensi tidak datang tiba-tiba, melainkan harus diasah dengan ilmu dan pengalaman. Itulah alasan beliau mendirikan sekolah untuk pribumi. Kartini pun menunjukkan sikap harmonis. Habis gelap terbitlah terang merupakan kumpulan surat yang ia kirim ke sahabat-sahabatnya di Belanda. Tanpa memandang suku, agama, dan ras, menunjukkan toleransi beliau menghargai perbedaan. Bukan hanya bergaul dengan bangsawan, beliau juga peduli pada bangsanya dengan memperjuangkan emansipasi perempuan, terutama hak untuk sekolah dan memperoleh ilmu pengetahuan. Nilai loyal tergambar dari cintanya pada bangsa dan tanah air. Meski kesempatan belajar di luar negeri terbuka, Kartini lebih memilih membaktikan diri di tanah kelahirannya demi memperjuangkan masa depan bangsanya. Sikap adaptif tampak ketika Kartini memanfaatkan keterbatasan sebagai peluang. Ia tidak menyerah dengan kondisi, melainkan beradaptasi dengan menulis gagasan dan pemikiran yang akhirnya menginspirasi dunia. Dan akhirnya, nilai kolaboratif menjadi roh perjuangan Kartini. Ia tidak pernah berjuang seorang diri. Kartini membangun jaringan melalui sahabat pena di Belanda, berdialog dengan tokoh-tokoh pergerakan, serta mendapat dukungan dari keluarga. Semua itu menunjukkan bahwa cita-cita besar emansipasi hanya bisa terwujud jika dilakukan bersama-sama. Melalui kisah R.A. Kartini, kita belajar bahwa nilai berakhlak bukanlah konsep baru, melainkan telah hidup dan dipraktekkan oleh para pahlawan bangsa. Kini, sebagai generasi penerus, tugas kita adalah melanjutkan semangat itu. Kita wujudkan dengan bekerja tulus melayani, menjunjung integritas, terus mengasah kompetensi, menjaga keharmonisan, menumbuhkan loyalitas pada bangsa, bersikap adaptif menghadapi perubahan zaman, dan selalu membangun kolaborasi. Semua itu demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Gus Dur dikenal dengan pemikirannya yang progresif. Ia berjuang untuk menegakkan hak asasi manusia dan menentang segala bentuk diskriminasi. Dalam masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 1999 hingga tahun 2001, ia berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis.
Gus Dur berani mengambil langkah-langkah yang tidak biasa, termasuk mencabut larangan terhadap kelompok-kelompok yang sebelumnya diabaikan oleh pemerintah, serta mengupayakan rekonsiliasi dengan berbagai pihak. Salah satu momen penting dalam kepemimpinannya adalah ketika ia memperjuangkan kebebasan beragama dan hak-hak minoritas. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab dikenal dengan Gus Dur, merupakan sosok pemimpin bangsa yang hingga kini tetap menjadi teladan. Bukan hanya karena perannya sebagai Presiden keempat RI, tetapi juga karena nilai-nilai hidup yang beliau wariskan. Keteladanan Gus Dur dapat kita lihat sebagai wujud nyata dari implementasi core values ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai pemimpin, beliau dikenal memiliki nilai berorientasi pelayanan yang tinggi, selalu berpihak kepada rakyat tanpa membedakan latar belakang. Contohnya adalah ketika beliau mencabut larangan perayaan Imlek demi keadilan warga Tionghoa. Langkah ini menunjukkan keberanian sekaligus kepeduliannya untuk melayani seluruh rakyat Indonesia secara setara. Gus Dur merupakan pribadi yang akuntabel. Beliau jujur, terbuka, dan bertanggung jawab atas keputusan politiknya. Bahkan ketika kebijakan yang diambil menimbulkan kontroversi, sikap apa adanya ini membuatnya dihormati, meski kadang tidak semua orang setuju dengan langkahnya. Di samping itu, beliau juga dikenal kompeten. Wawasannya luas, bukan hanya dalam bidang agama, tetapi juga kebudayaan, politik, hingga hubungan antar bangsa. Kompetensi ini membuatnya mampu membangun dialog lintas agama dan lintas budaya. Kesederhanaan dan kedekatan beliau dengan rakyat menunjukkan sikap harmonis. Tidak penting apa agama dan sukumu. Kalau kamu bisa berbuat baik untuk semua orang, itu sudah cukup. Begitulah ucapan beliau yang menekankan pentingnya toleransi dan persaudaraan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Beliau meyakini perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dirawat bersama. Gus Dur juga merupakan pribadi yang loyal, tercermin dari keteguhannya memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Meski menghadapi tekanan politik yang berat, Gus Dur tetap teguh pada prinsip kebangsaan dan kemanusiaan. Sikap adaptif juga melekat pada diri beliau. Gus Dur mampu merespon tantangan dengan cara yang bijaksana, bahkan humor dijadikannya sarana komunikasi yang menyejukkan. Selain itu, beliau juga menunjukkan sikap kolaboratif. Kepribadiannya yang cair membuatnya diterima di banyak lingkungan yang berbeda. Beliau mampu merangkul dan menjembatani berbagai kalangan, mulai dari masyarakat pesantren, kaum minoritas, hingga tokoh-tokoh dunia internasional demi tercapainya kemaslahatan bersama. Dari perjalanan hidup beliau, kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan sekedar slogan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Melayani dengan hati, jujur, dan bertanggung jawab, serta kompeten dalam bidang kita. Tak lupa juga menjaga harmoni, loyal pada bangsa, adaptif terhadap perubahan, dan selalu mengedepankan kolaborasi. Itulah warisan Gus Dur yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Jenderal Hugeng, salah satu teladan dan tokoh polisi Indonesia yang terkenal jujur dan anti korupsi. Memiliki nama asli Hugeng Iman Santoso, pada masanya adalah salah satu tokoh kepolisian Republik Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima, yang bertugas dari tahun 1968 hingga 1971. Berbeda dengan polisi lainnya di masa itu, Hugeng tidak mempan disuap. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Jenderal Hugeng, almarhum Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid pernah bergurau. Hanya ada 3 polisi yang jujur, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Jenderal Hugeng dikenal sebagai teladan abadi di tubuh kepolisian dan birokrasi Indonesia. Sosoknya tidak hanya dikenal sebagai Kapolri, tetapi juga sebagai figur yang menghidupi nilai-nilai berakhlak, jauh sebelum istilah itu lahir.
Nilai berorientasi pelayanan tercermin ketika Hugeng tidak segan membantu rakyat kecil secara langsung, menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Hugeng menempatkan rakyat sebagai pusat pengabdiannya. Ia tak segan turun langsung menyelesaikan persoalan di lapangan. Baginya pelayanan adalah amanah, bukan sekedar kewajiban. Nilai akuntabel ia buktikan dengan menolak segala bentuk suap dan fasilitas mewah, karena baginya jabatan adalah amanah, bukan untuk disalahgunakan. Kejujuran adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Hugeng menunjukkan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada bangsa maupun kepada Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, Hugeng juga kompeten. Ia profesional dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum dan nurani. Ia dikenal sebagai polisi yang disiplin, tegas, dan profesional. Kompetensi yang ia tunjukkan memberi inspirasi bahwa aparatur negara harus terus mengasah kemampuan agar bisa memberikan kinerja yang terbaik. Lalu sikapnya yang sederhana dan dekat dengan rakyat menunjukkan nilai harmonis, menjaga hubungan baik dengan siapapun tanpa sekat jabatan. Ia mendengarkan aspirasi rakyat kecil, hidup sederhana, dan tidak berjarak dengan lingkungan sekitarnya. Inilah nilai harmonis yang melahirkan kepercayaan. Hugeng juga sangat loyal pada bangsa dan konstitusi. Ia rela kehilangan jabatan daripada mengkhianati kebenaran. Kesetiaan Hugeng kepada bangsa dan negara tidak pernah goyah. Loyalitas baginya bukan kepada kekuasaan, melainkan pada kebenaran, konstitusi, dan rakyat. Tak hanya itu, Hugeng pun adaptif. Meski hidup di era penuh tantangan, Hugeng tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan. Ia memimpin dengan bijaksana, berani menyesuaikan diri dengan kondisi zaman tanpa kehilangan nilai utama, integritas. Dan dalam tugasnya, ia selalu kolaboratif, bekerja bersama masyarakat dan institusi lain demi tegaknya hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Hugeng tidak berjalan sendiri. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa keadilan hanya bisa terwujud bila ada sinergi bersama. Warisan Jenderal Hugeng adalah teladan bahwa nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi harus hidup dalam tindakan nyata. Dengan mengimplementasikan sikap ini, setiap ASN dan aparatur sipil negara dapat membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan dipercaya oleh rakyat. SBY lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dan di tahun 1970 ia memutuskan untuk mengikuti jejak sang ayah, berkarir di dunia militer hingga akhirnya SBY masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Ia bahkan meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan Lencana Adi Makasaya berkat dorongan kedua orang tuanya agar fokus pada pendidikan. Pasca itu SBY pun memutuskan pensiun lebih dini dari militer dan memulai langkah politiknya yang diawali menjadi Menteri Pertambangan dan Energi selama masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa sangka ia bisa menjadi presiden pertama di masa reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. SBY kala itu terpilih dalam pemilu presiden 2004 bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kala. Kemudian berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009 bersama Wakil Presiden Budiono hingga akhir periode 2014. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono adalah sosok pemimpin yang layak dijadikan teladan dalam mencerminkan core value ASN berakhlak. Selama 2 periode pemimpinannya dari tahun 2004 hingga 2014, beliau membawa visi besar untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis, sejahtera, serta dihormati di dunia internasional. Nilai-nilai berakhlak tercermin jelas dalam gaya kepemimpinannya. Yang pertama, berorientasi pelayanan. SBY dikenal dekat dengan rakyat. Ia sering turun langsung ke daerah, baik ke desa terpencil maupun kota besar, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam kunjungan itu, beliau tidak sekedar hadir secara seremonial, tetapi berdialog, mendengarkan, bahkan langsung menugaskan pejabat terkait menindaklanjuti permasalahan rakyat. Hal ini menunjukkan komitmen seorang pemimpin yang sungguh-sungguh ingin melayani, bukan dilayani. Kedua, akuntabel.
SBY menaruh perhatian besar pada pemberantasan korupsi. Selama masa kepemimpinannya, ia memperkuat peran KPK, mendukung transparansi, dan menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Dengan integritas dan konsistennya, SBY berusaha membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat, yang merupakan sebuah prinsip yang sejalan dengan nilai akuntabilitas ASN. Ketiga, kompeten. Dengan latar belakang akademis, pengalaman militer dan politik, beliau mampu membawa Indonesia bangkit pasca krisis. Di bawah kepemimpinannya, ekonomi tumbuh rata-rata 6% per tahun. Hutang negara menurun drastis, cadangan devisa meningkat, bahkan Indonesia berhasil melunasi utang IMF. Di sisi sosial, angka kemiskinan berkurang, akses pendidikan dan kesehatan semakin terbuka. Capaian ini menunjukkan kompetensi beliau dalam memimpin pemerintahan dengan visi dan strategi yang tepat. Selanjutnya, SBY juga menunjukkan nilai harmonis. Ia selalu menekankan pentingnya persatuan dan toleransi. Dalam menghadapi konflik, ia bergerak cepat, tidak memberi ruang pembiaran. SBY juga berhasil mencatat sejarah penting melalui perdamaian Aceh lewat perjanjian Helsinki, sebuah pencapaian yang membawa transformasi besar bagi bangsa. Di level internasional, beliau bahkan mengedepankan dialog dan pendekatan budaya untuk menjaga perdamaian, bukti nyata kepemimpinan yang harmonis. Sebagai presiden, SBY menunjukkan loyalitas tinggi terhadap tanggung jawab negara, terutama saat bencana terjadi. Ia tak hanya memberi pernyataan di layar kaca, tetapi SBY turun langsung ke lapangan dan memimpin rapat darurat di istana. Ketulusan dan dedikasi ini mencerminkan nilai loyal terhadap pekerjaan, yang sangat relevan jadi inspirasi bagi ASN berakhlak. Selain itu, SBY adalah pemimpin yang adaptif. Ketika krisis ekonomi global tahun 2008 melanda, ia merespon cepat dengan meluncurkan bantuan langsung tunai. Program ini membantu jutaan keluarga makin bertahan menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga wujud kepedulian terhadap rakyat kecil sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Terakhir, SBY menunjukkan nilai kolaboratif. Ia menyadari membangun bangsa tidak bisa dilakukan sendiri. SBY menjalin kerjasama dengan wakil presiden, partai politik, tokoh masyarakat, akademisi, hingga dunia usaha. Melalui program PNPM Mandiri, ia mengajak masyarakat berperan aktif membangun desa dan mengurangi kemiskinan. Dengan seluruh langkah dan kebijakannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi teladan nyata seorang pemimpin yang berakhlak, melayani rakyat, akuntabel, kompeten, menjaga harmoni, loyal, adaptif terhadap perubahan, serta kolaboratif demi kemajuan bangsa. Pada 5 November 1954. Basuki mengenyam pendidikan sarjananya di jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Bas lulus pada tahun 1979. Usai lulus kuliah, Pak Bas merintis karir di Kementerian PUPR. Di tempat inilah karirnya perlahan-lahan merangkak naik. Pak Basuki sempat dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang periode 2013-2014. Di tahun 2014 dan 2019, Pak Bas menerima mandat dari Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut ini nilai-nilai berakhlak yang dapat kita teladani dari Bapak Basuki Hadi Mulyono. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Pak Basuki berhasil memimpin Kementerian PUPR menerima penghargaan sebagai salah satu top 10 kementerian dalam Indeks Implementasi Pelayanan yang mencerminkan orientasi kuat terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Pak Basuki mendorong transparansi dan perbaikan pengelolaan APBN serta capaian opini WTP untuk laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga, kompeten. Beliau memimpin program bendungan nasional dan menyelesaikan proyek irigasi air baku strategis. 4. Harmonis. Pak Basuki membangun budaya kerja mission oriented and teamwork, serta konsisten mengapresiasi kekompakan insan PUPR dalam Hari Bakti PU.
Yang kelima, loyal. Pak Basuki menegaskan untuk tetap fokus, profesional, dan loyal pada mandat pimpinan nasional saat membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Yang keenam, adaptif. Menekankan pentingnya inovasi dan teknologi infrastruktur, termasuk mitigasi bencana dan konstruksi tahan gempa, serta respon cepat atas kerusakan akibat banjir dan jembatan putus. Yang terakhir, kolaboratif. Pak Basuki juga menggerakkan program coaching lintas generasi antara pejabat senior dengan ASN milenial untuk memperkuat kerja tim dan pelayanan. Retno Lestari Priyansari Marsudi, Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Kiprahnya sebagai diplomat dimulai sejak lulus dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Hubungan Internasional tahun 1985. Sejak itu, ia ditugaskan ke sejumlah negara, termasuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, juga untuk Kerajaan Belanda. Peran Retno krusial, tatkala Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki akses bertemu pemerintah Myanmar untuk membantu menyelesaikan konflik Rohingya. Oleh karena itu, masalah akses bantuan kemanusiaan saya bawa pada saat saya bicara dengan State Councilor Daw Aung Suu Kyi. Di tengah perannya sebagai jembatan Indonesia dengan dunia, Retno tetap memastikan perannya sebagai ibu dan istri berjalan beriringan. Di tengah dunia yang penuh tantangan, Indonesia memiliki sosok perempuan yang menjadi wajah diplomasi bangsa. Beliau adalah Ibu Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang memimpin sejak 2014 hingga 2024. Berorientasi pada pelayanan, Bu Retno selalu mengutamakan perlindungan WNI di luar negeri. Salah satunya adalah memimpin diplomasi evakuasi WNI di daerah konflik. Beliau memastikan negara hadir untuk melayani rakyatnya. Saya selalu menyampaikan kepada tim saya, semakin lemah orang, semakin rentan orang, maka perlindungan negara harus diperbesar. Akuntabel, mampu mengemban amanat yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, seperti saat Bu Retno mengorbankan waktu tidur ketika ada krisis di negara yang mempunyai perbedaan waktu dengan Indonesia. Beliau mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Krisis itu misalnya ada satu kejadian yang terjadi di belahan bumi yang lain, yang kemudian teman-temanku, timku yang ada di kedutaan harus berkomunikasi dengan aku, terus kemudian komunikasinya berkepanjangan sehingga nggak tidur dan sebagainya. Itu kompeten. Ibu Retno juga pernah menerima Agent of Change Award dari UN Women and GPF di sela sidang umum PBB. Kompetensi ini didapat karena telah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bahkan, publik internasional menilai Bu Retno sebagai sosok panutan dan sumber inspirasi wanita dunia. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas sederet terobosan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno, khususnya dalam memajukan Agenda 2030 dan pembangunan berkelanjutan serta penanganan ragam isu global. Harmonis, beliau mampu menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan untuk membangun kerja yang kondusif. Contohnya dengan berkomunikasi langsung dengan para menteri luar negeri di dunia untuk kelancaran acara G20. Saya ingin memberikan contoh komunikasi intensif yang saya lakukan dengan semua Menlu G20 satu persatu di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York bulan lalu. Loyal, saat isu Papua sering diangkat di PBB, Bu Retno secara konsisten menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI, sekaligus melawan narasi separatis yang berpotensi merongrong kedaulatan Indonesia. sampaikan adalah pada saat isunya adalah isu kedaulatan, semua diplomat Republik Indonesia tidak akan mundur satu inci pun, karena ini merupakan ratuan. Adaptif. Saat rantai pasokan vaksin dunia terkendala, Bu Retno menjadi co-chair COVAX. Ia beradaptasi dengan cepat dari diplomasi tradisional ke diplomasi kesehatan, guna memastikan Indonesia memperoleh akses vaksin yang cukup bagi rakyat. Kolaboratif.
Tidak hanya dengan hubungan internasional, beliau juga berkolaborasi di dalam negeri, salah satunya dengan Kementerian Keuangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat diplomasi ekonomi serta mendukung UMKM go internasional. Bu Retno Marsudi adalah tokoh keteladanan ASN berakhlak. Dengan hati, dedikasi, dan integritas, beliau membawa Indonesia berdiri tegak di panggung dunia.